Shalom para pendidik Kristen, selamat datang di channel Guru Kristen. Channel ini membahas tentang pendidikan Kristen. Oleh karena itu, pembahasan pertama saya berkaitan dengan apa itu pendidikan Kristen. Pendidikan Kristen berasal dari dua kata, pendidikan dan Kristen. Pendidikan sendiri secara etimologi dalam bahasa Latin itu educare, artinya itu menuntun keluar. Sedangkan dalam bahasa Yunani artinya pedagogi, artinya itu membimbing anak. Kalau pengertian secara Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik, mengembangkan kekuatan spiritualnya, mengembangkan pengendalian dirinya, mengembangkan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta mengembangkan potensi peserta didik agar bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kata yang kedua yaitu Kristen. Kristen itu apa sih? Kristen itu adalah sebutan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhannya dan Juru Selamatnya. Sebutan bagi orang-orang yang memiliki komitmen untuk menjadi seperti Kristus. Itulah Kristen sendiri. Jadi kalau disimpulkan, pendidikan Kristen adalah usaha sadar dan terencana untuk membimbing orang-orang Kristen ini menjadi seperti Kristus. Seperti dalam hal apa? Cara berpikirnya, cara bertindak, dan cara berkata-kata. Gitu. Sederhananya, pendidikan Kristen itu pembelajaran yang berpusat pada Kristus. Christ-centered learning. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, harus dikatakan sebagai orang Kristen, kita ini untuk memuridkan anak-anak kita, memuridkan orang percaya lainnya untuk menjadi muridnya Kristus yang dewasa. Untuk memuridkan mereka, mau nggak mau harus ada pendidikan Kristen di sana. Jadi kalau kita melihat pendidikan Kristen, unsur-unsurnya ada siapa saja di sana, yaitu ada anak atau siswa atau murid. Kalau bahasa dunia pendidikan saya itu peserta didik di sana. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang berdosa yang butuh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terlebih lagi setelah mereka percaya pada Yesus Kristus, dididik sedemikian rupa untuk menjadi murid Kristus yang dewasa di sana. Unsur berikutnya yaitu ada guru Kristen, pendidik itu sendiri. Biasanya ada orang tua di sana, ada guru di sekolah, ada guru sekolah minggu, hamba Tuhan, pendeta, pembimbing-pembimbing yang mengajari kita tentang firman Tuhan. Mereka lah disebut pendidik itu. Mereka juga orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk mengajarkan ajaran Kristus kepada para murid ini. Tujuan pendidikan Kristen apa? Ada unsur berikutnya, tujuan. Tujuannya itu apa? Jelas, menjadi murid yang dewasa. Kalau dalam satu kata singkat, Christ-likeness, menjadi seperti Kristus tujuannya. Unsur berikutnya adalah isi ajaran. Isi ajaran tentang apa? Segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus ajarkan, yang telah Yesus berikan kepada kita semua, dan itu semua di dalam Alkitab. Jadi isi ajarannya apa? Firman Tuhan Alkitab itu sendiri. Metode caranya apa? Ini unsur berikutnya. Bagaimana cara mengajarkan kepada anak-anak mereka seperti Yesus sudah mengajarkan. Seperti halnya Yesus mengajarkan, yaitu melalui apa? Keteladanan hidup dia. Nah, itulah bagaimana kita memperkenalkan Kristus kepada anak. Jadi ada unsur-unsur itu di dalam pendidikan Kristen. Siapa pelaku untuk melakukan pendidikan Kristen ini? Seharusnya gitu ya, ada 3 pilar pendidikan Kristen, yaitu keluarga, orang tua itu sendiri, gereja, dan sekolah Kristen. Mengapa 3 ini? Karena keluarga dan gereja
Tuhan sendiri yang memerintahkannya. Orang tua, keluarga punya tugas yang Tuhan sudah berikan, yaitu tugas untuk mengajarkan mereka takut akan Tuhan dan memperkenalkan Tuhan mereka, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, jiwa mereka untuk mengasihi, mengenal Tuhan itu seperti apa. Dikatakan apa? Ulangan 6 ayat 4-9 dikatakan dengan jelas, itu tugas orang tua untuk mengajarkan mereka. Juga gereja Tuhan memang dikasih mandat sama Tuhan untuk mendidik mereka, seperti apa yang sudah saya bacakan tadi di Matius 28 ayat 19, atau mengajarkan mereka. Tugas gereja Tuhan ini mengajarkan mereka, mendidik mereka. Nah, dalam tugas pemuritan ini ada pendidikan Kristen sana untuk memperkenalkan, mengajari mereka tentang Kristus Yesus. Dan di gereja juga ada tugas khusus untuk mereka, mendewasakan mereka supaya tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat. Gereja punya tugas khusus di sana. Sekolah mengapa menjadi pilar penting? Karena sekolah itu menjadi pendidikan formal dan diwajibkan oleh pemerintah. Tuhan izinkan sendiri sekolah berdiri, itu artinya ada sekolah yang memang secara khusus untuk mendidik anak-anak ini kenal Kristus, yaitu sekolah Kristen. Sekolah Kristen berdiri untuk mendidik anak-anak semakin serupa dengan Kristus melalui pendidikan formal di dalam sekolah Kristen. Oleh karena itu, keluarga fokus utamanya untuk mendidik anak itu di dalam caranya seperti apa, yaitu memberi teladan kepada anak-anaknya. Karena tidak ada yang menggantikan peran orang tua, bukan guru di sekolah maupun bukan pendeta di gereja, tetapi orang tua menjadi tugas utama. Makanya keteladanan hidup orang tua itu yang paling harus ditonjolkan. Iman itu beranjak berasal dari rumah itu sendiri. Gereja punya peran penting untuk memperlengkapi orang percaya lewat apa? Lewat pelayanan, lewat kesaksian, lewat persekutuan, pengajaran, dan pewartaan firman Tuhan. Sekolah Kristen sendiri punya tugasnya masing-masing, tak seperti gereja dan sekolah. Sekolah Kristen punya waktu untuk menjadikan anak-anak memiliki pikiran seperti Kristus, Christian mind, pikiran-pikiran Kristen, punya nilai-nilai Kristen, karakter-karakter Kristen, semuanya masuk di sekolah Kristen karena dididik melihat segala sesuatu berdasarkan kacamata firman Tuhan. Itulah sekolah Kristen. Jadi ada 3 pilar pendidikan Kristen. Mengapa ini menjadi pilar? Karena waktunya itu memang paling banyak di anak itu dididik di keluarga, di sekolah Kristen, dan di gereja gitu. Makanya perlu sinergi antara keluarga, gereja, dan sekolah supaya pendidikan Kristen kepada anak maksimal dan efektif, menjadikan mereka cinta Tuhan, kenal Tuhan, jadi seperti Kristus. Dan bayangkan aja ketika mencetak murid-murid yang demikian, nama Tuhan dipermuliakan dan dunia akan kenal Kristus di sana. Bersyukur ini menjadi channel Guru Kristen ini menolong kita untuk lebih lagi mengenal pendidikan Kristen. Dan saya sendiri akan lebih banyak berbicara mengenai pendidikan Kristen di sekolah Kristen itu seperti apa. Dan ada juga nanti percakapan bersama dengan istri saya berkaitan dengan pendidikan Kristen di keluarga seperti apa. Nanti percakapan juga saya dengan rekan-rekan saya, itu menolong kita untuk mengerti pendidikan Kristen di gereja itu seperti apa. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang tertarik dengan channel ini dan makin ingin mendalami tentang pendidikan Kristen, silahkan untuk mendukung, untuk bisa subscribe, bisa komen, bisa share video ini. Itu saja yang ingin saya bagikan untuk episode kali ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.